wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya yang bernama Sulfani Indriani dengan NPM 2050300048 bersama rekan saya yang bernama Zesi Rahayu dengan NPM 2050300082. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi kelompok kami tentang proposal. Baik teman-teman, tonton videonya sampai selesai ya. Halo teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu materi tentang pengertian, tujuan, dan jenis-jenis proposal. Kata proposal mungkin tidak asing di telinga kita, karena biasanya hampir semua kegiatan direncanakan dan dirancang menggunakan proposal. Contoh, misalnya di sebuah sekolah, pengurus OSIS biasanya mengajukan sebuah proposal untuk melaksanakan suatu kegiatan yang ada di sekolah kepada kepala sekolah. Atau contoh lainnya misal, seorang pengusaha yang ingin mengajukan proposal usaha atau proposal bisnis untuk mendirikan usaha kecil, menengah, ataupun besar. Dari berbagai contoh yang telah saya sebutkan tadi itulah yang membuat kata proposal mungkin tidak asing di telinga kita. Karena proposal biasanya banyak menyangkut kegiatan di masyarakat, baik di bidang pendidikan, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Adapun pengertian proposal menurut para ahli yang sangat banyak dan beragam. Seperti menurut Jauhari dalam Dahlan tahun 2012, halaman 178, proposal adalah bentuk pengajuan, penawaran, baik berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dana, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 2001, halaman 899, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Sedangkan menurut pendapat para ahli yang lain, yaitu seperti Keraf, dalam komposisi tahun 1989 halaman 302, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Menurut Hansun tahun 2004 halaman 73, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Menurut Parto tahun 2004 halaman 65, proposal adalah saran, usul, permintaan, atau penawaran melaksanakan suatu kegiatan kepada seseorang, lembaga, instansi, ataupun perusahaan, baik itu pemerintah maupun swasta. Kadang, proposal tidak dimaksudkan untuk dikerjakan orang atau lembaga atau perusahaan yang mengajukan usul tersebut, tetapi dengan maksud agar orang atau lembaga yang menerima usul atau penawaran dapat melakukan apa yang diharapkan dalam proposal. Menurut Dahlan tahun 2012 halaman 177, proposal adalah rencana penelitian berisi judul atau topik yang diangkat dalam penelitian, latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatas masalah, rumusan masalah, dan sebagainya, yang dipaparkan secara sistematis sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian. Bagaimana teman-teman? Jadi, dari banyaknya pengertian proposal menurut para ahli yang telah saya paparkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proposal adalah suatu bentuk rencana, kegiatan atau penelitian yang disusun secara sistematis dan dibuat untuk mendapatkan dukungan, izin, dan sebagainya dari pihak ketiga. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu materi tentang tujuan proposal. Ternyata dari banyaknya proposal yang digunakan di dalam masyarakat, ada beberapa tujuan dibuatnya sebuah proposal. Seperti menurut Happy tahun 2008 dalam Dalman tahun 2012 halaman 179, tujuan dari proposal yaitu 1. Tujuan proposal yaitu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Yang kedua, tujuan proposal yaitu untuk mendirikan usaha, baik itu usaha kecil, menengah, ataupun usaha besar. Yang ketiga, tujuan proposal yaitu untuk mengajukan tender lembaga-lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta. Yang keempat, tujuan proposal yaitu untuk mengajukan kredit kepada bank.
Dan yang kelima, tujuan proposal yaitu untuk mengadakan acara seperti seminar, diskusi, atau pelatihan. Baik, materi selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis proposal. Proposal ada banyak sekali jenis-jenis proposal, baik itu jenis proposal dari segi tujuan dan kepentingannya, serta jenis proposal berdasarkan bentuknya. Jenis proposal dari segi tujuan dan kepentingannya, seperti menurut Dalman tahun 2012, halaman 180, dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Proposal bisnis. Proposal bisnis adalah proposal yang digunakan dalam hal perencanaan pendirian suatu usaha baru atau pengembangan usaha yang sudah ada. Contoh, proposal pendirian usaha. Yang kedua, proposal proyek. Proposal proyek adalah proposal yang dibuat untuk memperoleh kucuran dana dari pihak donatur sesuai dengan proyek yang dilaksanakan. Contohnya, proposal pengajuan dana kepada lembaga donor. Yang ketiga, proposal penelitian. Ialah proposal yang digunakan atau dirancang untuk penelitian yang disusun dengan menaati aturan yang berlaku dalam penulisan ilmiah, misalnya proposal skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Dan yang keempat, proposal kegiatan. Proposal kegiatan ialah proposal yang digunakan untuk merancang kegiatan yang disusun panitia kegiatan untuk mendapatkan bantuan dan persetujuan dari pihak ketiga dan pihak terkait. Contoh, proposal kegiatan seminar pelatihan dan lomba. Adapun jenis proposal berdasarkan bentuknya. Menurut Kraft tahun 1989, halaman 304, proposal berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu proposal formal dan proposal non-formal. Proposal non-formal yaitu proposal yang unsur-unsurnya bersifat non-formal. Bentuknya beragam tergantung dari penulis dan atau kesepakatan antara penulis dan penerima usul. Kadang-kadang usul formal disampaikan juga dalam bentuk memorandum atau surat. Bentuk non-formal ini bukan hanya dipakai latihan kepada mahasiswa saja, tetapi juga dipergunakan dalam dunia usaha. Yang kedua, proposal formal. Proposal formal adalah proposal yang unsurnya formal. Sekurang-kurangnya harus memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian pelengkap pendahuluan, isi usul, dan bagian pelengkap penutup. Susunan dan perincian tiap bagian memang tidak mutlak harus mengikuti pola yang dirancangkan di bawah ini. Ada bagian yang digabungkan, ada pula bagian yang memerlukan perincian lebih jauh. Di titik yang penting adalah tidak memaksa suatu pola untuk bermacam-macam usul, isi, dan sifatnya berlainan. Selanjutnya, bagian proposal non-formal. Bagian proposal non-formal biasanya berisi yang pertama, masalah. Masalah yang disampaikan dalam sebuah usul haruslah dirumuskan dengan jelas. Penulis harus mengadakan identifikasi masalah yang dihadapi dengan cermat, menggambarkan latar belakang atau sejarah persoalan yang dihadapi, serta menunjukkan betapa pentingnya masalah itu dilaksanakan atau diselesaikan sekarang juga. Yang kedua, saran pemecah. Saran pemecah berisi saran-saran yang disampaikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, merupakan inti dan saran utama dari usul. Penulis berusaha menampilkan jalan-jalan keluar yang dianggapnya paling baik untuk menyelesaikan pekerjaan yang dihadapi. Untuk maksud itu, penulis haruslah pula menyajikan sejumlah evidensi untuk memperkuat jalan keluar yang disampaikannya itu. Yang ketiga, permohonan. Permohonan merupakan bagian proposal non-formal yang berisi sekali lagi untuk menutup usulan penulis, menyampaikan permohonan untuk melaksanaan pekerjaan yang khusus itu, atau bersedia menyampaikan informasi yang diperlukan untuk keluar dari masalah yang dihadapi itu. Ia harus sekali lagi merumuskan dengan tegas apa yang ingin dikerjakan. Perumusan yang tegas akan memudahkan penerima usul untuk memberikan pertimbangan dan dapat segera pula menjawab permohonan itu. Selanjutnya yaitu proposal formal. Dalam proposal formal biasanya berisi bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, bagian pelengkap pendahuluan. 1. Surat pengantar atau memorandum pengantar.
Surat pengantar ialah sebuah usul antara lain berisi alasan-alasan mengapa penulis menyampaikan usul itu dengan mengacu kepada surat, pertemuan, atau iklan yang menawarkan kepada umum untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Untuk menghadapi penawaran itu, penulis mencoba mengadakan identifikasi atas usul-usulnya serta menyampaikan garis-garis besar dari usul yang dirancangnya itu. Selanjutnya yang kedua yaitu sampul dan halaman judul. Pada sampul dan halaman judul, judul identifikasi jenis tulisan yaitu usul, judul usul, nomor pengenal kalau ada yang biasanya dihubungkan dengan nomor penawaran. Di bawahnya lagi dicantumkan tanggal penyerahan dan tanggal akhir penyelesaian tugas yang akan dikerjakan. Kadang-kadang dicantumkan juga tanggal usul itu tidak berlaku lagi. Materi yang selanjutnya ada surat pengantar atau memorandum pengantar. Surat pengantar sebuah usul antara lain berisi alasan-alasan mengapa penulis menyampaikan usul itu dengan mengacu kepada surat, pertemuan, atau iklan yang menawarkan kepada umum untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu untuk menanggapi penawaran itu. Penulis mencoba untuk mengadakan identifikasi atas usul-usulnya serta menyampaikan garis-garis besar dari usul yang dirancangnya itu. Lalu yang keempat, ihtisar atau abstrak, menyampaikan intisari dari masalah dan cara pemecahan yang disampaikan dalam usul tersebut. Lalu yang selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi memuat rekapitulasi dari semua judul utama dan judul bawahan yang terdapat dalam seluruh usul itu. Lalu yang selanjutnya, penegasan permohonan dapat dimasukkan dalam ihtisar, tetapi bila usul yang disampaikan itu cukup panjang, lebih baik bagian ini diberikan tempat tersendiri. Maka jika terpisah, bagian ini akan berisi siapa yang akan melaksanakan pekerjaan itu, jenis pekerjaan apa saja yang akan dilakukan, besarnya biaya yang diperlukan, kapan mulai dikerjakan, berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas itu. Lalu selanjutnya ada bagian isi usul. Yang pertama ada pembatasan masalah. Penulis usul tetap harus memberi batasan pengertian itu dengan tujuan memperlihatkan kepada penerima usul bahwa ia mengetahui dengan tepat masalah itu. Batasan yang tepat sama dengan pengertian yang ada pada pihak penerima usul akan menjadi pertanda bagi penerima usul bahwa penulis usul mengerti dan menguasai persoalannya. Sebaliknya, bila usul itu semata-mata berasal dari inisiatif penulis, maka penulis usul harus berusaha sungguh-sungguh untuk meyakinkan penerima usul bahwa benar terdapat masalah yang harus diatasi demi kelangsungan hidup perusahaannya atau badan yang mendampinginya. Lalu yang kedua adalah latar belakang. Apa yang terjadi setelah atau nanti tidak dapat terlepas dari latar belakang atau kondisi yang berada di sekitarnya. Jalan keluar yang disarankan hanya akan efektif kalau dipertimbangkan pula semua latar belakang sejarahnya. Semakin jelas pertalian masalah itu dengan semua persoalan sekitar akan lebih meyakinkan penerima usul. Lalu yang ketiga ada luas lingkup. Membatasi luas lingkup persoalan yang dihadapi akan membawa manfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal. Pertama, penulis usul akan dapat melihat duduk persoalannya dengan jelas sehingga dapat menyampaikan deskripsi yang konkret dan jelas. Bagi penerima usul, sebuah deskripsi yang konkret dan jelas akan lebih mudah pula dilihat kebaikan dan kelemahannya. Lalu yang keempat ada metodologi. Yang dimaksud metodologi di sini adalah kerangka teoretis yang dipergunakan oleh penulis untuk menganalisa, mengerjakan atau mengatasi masalah yang dihadapi itu. Lalu yang kelima ada fasilitas. Penulis usul perlu menggambarkan pula bermacam-macam fasilitas yang dimilikinya
untuk lebih meyakinkan lagi penerima usul bahwa tawaran-tawaran mereka memang benar-benar serius dan mereka pasti sanggup mengerjakannya dengan baik. Bagi yang tidak memiliki fasilitas sendiri, ia dapat pula menggambarkan penggunaan fasilitas-fasilitas tertentu untuk melancarkan tugas yang diberikan kepadanya. Yang keenam, personalia. Penulis usul harus menyertakan pula daftar susunan personalia, baik yang bekerja penuh maupun tidak, dengan gelar dan keahlian serta pengalaman masing-masing. Bila perlu, daftar personalia ini dilengkapi dengan riwayat hidup, pendidikan, dan pekerjaan mereka. Lalu selanjutnya yang ketujuh, keuntungan dan kerugian. Akan lebih meyakinkan lagi penerima usul bila dikemukakan juga semua keuntungan yang akan diperoleh dari pekerjaan itu. Hal ini untuk meyakinkan penerima usul bahwa biaya yang akan dikeluarkan tidak akan sia-sia dengan hasil yang akan diperoleh. Keuntungan yang diperoleh dapat bersifat keuntungan yang memang langsung diharapkan, keuntungan sampingan, keuntungan imaterial berupa perbaikan metode, penghematan, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah lama waktu. Dalam usul juga harus dijelaskan lama waktu pekerjaan itu akan diselesaikan. Bila pekerjaan itu terdiri dari tahap-tahap pekerjaan, maka tahap-tahap itu perlu diberikan dengan perincian waktu penyelesaian masing-masing. Lalu yang selanjutnya ada biaya. Bagi badan penerima usul yang baik, kedudukannya, kualitas pekerjaan merupakan hal yang lebih diutamakan. Namun bagaimanapun juga, perincian biaya harus benar-benar digarap dalam usul ini sehingga dapat meyakinkan penerima usul. Lalu yang selanjutnya adalah laporan. Untuk mengikuti tahap pelaksanaan dengan cermat, penulis usul juga memperkirakan tahap-tahap pelaporan, kemajuan pekerjaan yang akan dikerjakannya itu, di samping laporan-laporan menurut tahap kemajuan yang akan dicapai, kapan akan diserahkan laporan terakhir sesudah pekerjaan itu dirampungkan. Lalu ada bagian pelengkap penutup. Bagian ini sama dengan laporan dan tulisan formal lainnya, berisi bahan kepustakaan, lampiran-lampiran gambar, tabel, dan sebagainya yang dipergunakan dalam usul. Lalu ada unsur proposal. Yang pertama, proposal penelitian. Adanya latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, hasil yang diharapkan, dan daftar pustaka. Lalu yang selanjutnya ada proposal kegiatan. Ada latar belakang kegiatan, dasar pemikiran, nama kegiatan, tujuan kegiatan, target kegiatan, manfaat kegiatan, jenis kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, jadwal kegiatan, pelaksanaan dan organisasi kerja, sasaran, anggaran dana kegiatan, dan penutup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.